Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa. Saya akan membahas penerimaan siswa di Indonesia. Ini dia pemirsa dari sisi kekurangan, keterbatasan pilihan sekolah, siswa orang tua dengan minat khusus, kebutuhan pendidikan yang tidak tersedia. Kemudian juga itu dia, ada potensi manipulasi alamat. Faktanya ada manipulasi alamat oleh orang tua siswa supaya bisa masuk anaknya ini ke zona sekolah yang diinginkan pemirsa. Ini yang juga kemudian tadi diungkapkan salah satu kekurangan dari sistem zonasi. Tapi memang terlepas dari kekurangan, kita hadirkan juga nanti tentunya ada kelebihan dari sistem zonasi. Ini salah satunya juga terkait dengan kekurangan adanya ketimpangan kualitas sekolah karena beberapa zona masih memiliki sekolah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan yang lain. Dan ini juga tidak memiliki opsi untuk memilih sekolah di luar zonasi, pemirsa. Dan juga tentunya potensi yang tadi disebutkan, memanipulasi alamat oleh orang tua siswa supaya ini bisa masuk ke dalam zona khususnya sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Terlepas dari kekurangannya pemirsa, ini kami hadirkan juga banyak sekali juga memang kelebihan dari sistem zonasi dari penerimaan siswa di Indonesia. Tadi sempat disebutkan bahwa memang salah satunya adalah penyediaan pemerataan pendidikan bagi seluruh siswa dan juga tentunya sistem sekolah-sekolah di daerah ini bisa lebih merata dan bagaimana kemudian para orang tua ini secara jarak dan juga secara waktu lebih mempermudah para anak-anak mereka untuk bisa menempuh pendidikan dan juga mendapatkan pendidikan yang cukup dan juga layak pemirsa. Baik, ini dia sekali lagi kami hadirkan pemirsa. Dan berikutnya kami hadirkan ketika beberapa waktu lalu sistem zonasi ini sempat mendapatkan pro dan kontra, bagaimana kemudian para orang tua bahkan sempat memprotes begitu ya, atau menyuarakan aspirasi mereka, bagaimana sekolah yang mereka inginkan ini tidak sesuai secara jarak dengan tempat tinggal mereka. Ini salah satu yang kami hadirkan adalah visual dari para orang tua siswa yang berada di Serang, Banten. Para orang tua ini kemudian bahkan ada yang kita ingat juga mengukur secara spesifik jarak mereka dari rumah ke sekolah. Bahkan kalau kita lihat pemirsa, mereka ini menggunakan meteran ya Prof. Cecep ya, kita lihat bersama ini sampai serius sekali untuk mengukur betul tidak sih sekolah yang mereka inginkan maksud kami dengan rumah mereka sesuai jarak tempuhnya supaya mereka ini bisa memasukkan anak mereka atau anak mereka ini bisa masuk di sekolah yang mereka inginkan. Tidak hanya di Serang, Banten, tapi juga ada beberapa daerah lainnya yang kita juga tahu beberapa kasus ya sempat terjadi, Prof. Cecep. Ini kan juga salah satu yang menjadi perhatian khusus pada saat sistem zonasi ini pertama kali dicetuskan, para orang tua kemudian memprotes. Ya. Bagaimana komentarnya, Prof? Ya tadi itu ya, sistem apapun sebetulnya kan ada keuntungan kekurangan. Nah problem utama kita itu tidak melihat sesuatu itu secara komprehensif, saya tadi katakan. Jadi zonasi itu punya syarat. Salah satu syaratnya bagaimana ya kualitas pendidikan, kualitas sekolah itu harus relatif sama dulu. Baru terapkan zonasi. Nah kalau itu bisa diterapkan, orang kan prinsipnya gini, saya mau beli barang. Kalau barang itu kualitasnya sama di tempat yang dekat dengan tempat yang jauh, kira-kira mau di tempat dekat atau yang jauh? Pasti yang dekat saja, ngapain harus tempat jauh? Begitu juga sekolah. Kalau sekolah itu sama baiknya, ya sama unggulnya, misalnya ada 10 sekolah unggul, ya cari sekolah unggul yang paling dekat dong Pak dengan rumahnya. Itu kan logisnya begitu, rasionalitasnya gitu. Jadi memang zonasi itu harus bersyarat. Nah, sayangnya pemerintah ya agak abai soal persyaratan ya pemerataan kualitas pendidikan ini. Kalau begitu kita harus menunggu dulu kualitas pendidikannya harus sama merata baru bisa diterapkan sistem zonasi. Idealnya iya, tetapi kan itu kita butuh waktu berapa lama. Saya punya ide begini, satu zonasi maupun prestasi itu ya serahkan ke daerah PPDB itu. Biar daerah yang tahu kalau zonasinya harus berapa persen di situ melalui ya, PPDB itu ya lewat zonasi. Misalnya apakah cukup nggak 50%, 60%, 40% itu tergantung daerah. Dan daerah nanti di breakdown juga misalnya pada zona-zona misalnya kecamatan. Ada kecamatan yang jauh dengan sekolah. Ada kecamatan yang banyak sekolahnya. Nah sistem zonasinya nanti daerah yang menentukan.
Jadi bukan dihilangkan soal zonasi dan prestasinya, tetapi bagaimana mengelola ya PPDB ini secara ya punya integritas dengan baik. Nah, tadi pertanyaannya bagus, bagaimana sekolah ini bisa berkualitas semua? Ya dibuatlah pemetaan, dibuatlah roadmap, dibuatlah peta jalan yang baik ya. Jadi ada grand design di daerah itu. Misalnya kalau sekarang sekolah unggulan tanda kutip misalnya ada 2, ada 3. Nah, tahun depan mau ditambah berapa sekolah unggulan itu? Jangan kemudian sekolah unggulannya ya diturunkan grade-nya, jangan. Tambah. Oh, mampunya 2, oh mampunya 3 tahun. Sehingga sekian tahun semua sekolah itu menjadi unggul di sebuah kabupaten kota itu. Nah, zonasi bisa 100%. Oke. Begitu. Oke, saya langsung ke Bu Heti. Ini kan sebenarnya masih dalam kajian ya, kajian dari Prof. Abdul Muti selaku Mendikdasmen dan juga dari pemerintah tentunya masih terus meramu karena belum diputuskan sepenuhnya apakah sistem ini akan betul-betul dihapus. Tapi sudah sejauh mana formulasi sistem pendidikan atau PPDB yang akan diimplementasikan nantinya? Ya, jadi kami berharap ya dari Kemendikdasmen ini bisa segera membuat suatu usulan opsi-opsi. Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka alternatif apa yang lebih adil? Misalnya tadi ya, seleksi berbasis nilai, jalur prestasinya berarti kita perkuat. Kemudian tambahan, tapi harus ada tambahan misalnya kuota afirmasi bagi siswa yang dari keluarga kurang mampu. Berarti PPDB porsi jalur afirmasinya diperkuat, gitu ya. Tapi yang juga menurut saya penting, yang mungkin jarang ini didiskusikan adalah mengoptimalkan dulu peran sekolah swasta. Karena kan kalau untuk mendorong peningkatan jumlah sekolah atau daya tampung dari sekolah negeri juga butuh waktu. Sementara kita juga memiliki banyak sekolah-sekolah swasta, tapi yang kualitasnya juga di satu sisi mungkin kurang bagus dibandingkan sekolah negeri, juga dianggap tidak terjangkau karena mahal. Nah, jadi berarti pemerintah juga bisa gitu ya dalam jangka pendek ini membantu meringankan tekanan kepada sekolah negeri yang memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka yang ingin masuk ke sana. Nah, oleh sebab itu kemitraan dengan sekolah swasta misalnya memberi insentif, jadi ada subsidi biaya pendidikan, ada bantuan operasional seperti yang tadi disampaikan agar sekolah swasta itu lebih terjangkau. Kemudian juga ada regulasi kemitraan antara sekolah negeri dan swasta yang lebih baik ya, misalnya termasuk juga guru-gurunya, kurikulumnya, dan insentif-insentif kepada sekolah swasta yang bisa dalam berbagai bentuk, itu juga akan membuat para orang tua dan juga siswa-siswa tidak juga merasa kecewa gitu ya jika mereka tidak diterima di sekolah negeri. Nah, ini yang mungkin mudah-mudahan ya dengan kontribusi ini pemerataan pendidikan untuk jangka pendek itu bisa lebih ditingkatkan untuk saat ini. Tapi saya kira langkah-langkah lainnya ya tentu ya, saya kira secara umum apa yang Prof. Cecep sampaikan bahwa standar pendidikan itu harus merata. Itu inti yang mungkin nanti juga kami ingin tekankan apa yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk mengatasi persoalan ini di dalam rapat berikut. Pak Dirgantara, kira-kira efektifkah ketika Bu Hetifah mengatakan pelibatan dari sekolah swasta supaya sistem zonasi atau zonasi dari data demografis ini bisa juga menampung para siswa-siswa yang mungkin belum bisa mendapatkan sekolah negeri. Kemudian juga tadi Prof. Cecep mengatakan ketika zonasi diterapkan tapi harus diimplementasikan, dikembalikan ke daerah begitu ya Prof. Bagaimana Pak Dirgantara? Ya, saya sangat sepakat seperti yang disampaikan oleh Bunda Hetifah gitu ya. Saya sekitar 10 tahun lalu sempat menjadi kepala sekolah SMA swasta yang cukup termarginalisasikan di daerah Jakarta Timur gitu ya. Nah, ketika kami sebagai sekolah-sekolah swasta mendapatkan waktu itu ada dana operasional atau BOP ya, dana bantuan operasional pendidikan, dan cukupnya anggarannya itu cukup lebih tinggi dibandingkan BOS yang saat ini ada gitu ya. Dan ini membuat sekolah-sekolah swasta menjadi berkembang dan memiliki kualitas yang luar biasa. Bayangkan yang sekolah saya pimpin dari walaupun yayasan gitu ya,
dari TK, SD, SMP, SMA waktu itu total mungkin hanya 300-400 anak. Tetapi ketika BOP itu kita menembus angka 1000-an. Jadi kenapa? Kualitas sekolah-sekolah ini di Jakarta gitu ya, sekolah kami yang termasuk sekolah pinggiran di daerah pinggiran Pulau Gadung gitu ya, dengan dapat dana bantuan itu kualitas tentunya infrastruktur termasuk meningkat. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu menjadi salah satu cara menurut saya. Tapi balik lagi kepada zonasi di sini, wilayah geografis tadi saya sangat sepakat dengan Prof. Cecep ya, perlu diperluas. Misalnya contoh rasionalisasinya sekarang rayonisasi yang ada gitu ya. Di sini kan per kecamatan atau bisa pertayan wilayah gitu ya, dan ini tidak lagi bisa berapa meter, berapa kilo, tadi bahkan pakai meteran gitu ya. Ini kan sebenarnya hal yang sangat menohok dan harus menjadi evaluasi yang sangat komprehensif dan keparsial kepada Prof. Mukti. Dan syarat diterima untuk menjadi prioritas tadi seperti disampaikan dan prestasi akademik gitu ya, bukan dari jarak antar sekolah misalnya, atau bahkan lihat dari rayon-rayon yang ada. Nah, hal ini menurut saya menjadi sebuah catatan kita bersama. Pemerintah baru Prabowo Gibran harus mementingkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Dan salah satunya adalah mencakup, merangkul, serta memfasilitasi semua aspirasi dari masyarakat. Nah, di daerah-daerah tentunya kami melihat di Indonesia bagian timur ini menjadi salah satu momok yang luar biasa. Menurut saya sih perlu ada istilah khusus gitu ya, Prof. Cecep, Bu Hetifah ya. Tidak lagi namanya zonasi, karena kalau zonasi itu walaupun regulasi saat ini sudah disampaikan oleh Bu Hetifah 2 tahun lalu sudah berbeda, tapi yang terfikirkan adalah ya zona itu wilayah, berapa kilo sih dia sekolah gitu ya. Nah, ini menjadi polemik, akan terus tahun ke tahun menjadi polemik. Bisa langsung tadi menurut Mas Wapres sampaikan Mas Gibran, oke dihapus zonasi, namanya bukan zonasi lagi gitu menurut saya. Jadi ini kan salah satu diksi juga, salah satu diksi penting gitu ya yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Jadi bukan nama zonasi tetapi misalnya namanya apa. Nah, walaupun ini akan berdampak juga kembali lagi gitu kan, apakah nanti akan kembali ujian nasional gitu kan. Terus apakah nanti apa yang lama dengan kurikulum sebelum kurikulum 2013 revisi atau kurikulum 2013 atau bahkan jauh sebelum kata SP dan mundur ke belakang kurikulumnya akan kembali sama pola-polanya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Dan saya sepakat sama Prof. Cecep, Bunda Hetifah, peta jalan pendidikan kita kan baru kemarin nih. Ini juga menjadi salah satu catatan, mohon izin ya, catatan buruk kepada Mas Menteri sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena begitu lama membuat peta jalan pendidikan. Kenapa sih kok sekarang kita jalannya proses pendidikan ini mengalami dramatis degradasi yang luar biasa? Karena memang peta jalan baru terjadi kemarin kayak gitu ya, baru diresmikan beberapa bulan yang lalu, dan ini menjadi salah satu titik kajian kritis menurut saya dari hasil studi-studi, kajian-kajian yang ada tentang sistem zonasi di Indonesia ataupun di dunia. Ini menjadi salah satu proses khusus untuk apa? Ada bentukan baru gitu ya. Jadi ada bentukan baru selain zonasi, mengubah nama, bukannya sekedar nama diksi dari zonasi atau apa yang ini memfasilitasi masyarakat sekitar. Dan tadi tentunya saya sepakat oleh Bunda Hetifah bahwa sekolah-sekolah unggul, sekolah itu adalah pada dasarnya unggul. Tetapi kan kita lihat fakta di lapangan, kita masih kurang atau bahkan masih sangat rendah, apalagi di daerah 3T ya. Bunda Hetifah sangat tahu sekali ini pergerakan di daerah 3T, di tempatnya Bunda Hetifah juga ya, di Kalimantan Timur ini masih banyak sekolah-sekolah yang perlu disamakan kesetaraannya, terutama dalam pengembangan SDM-nya. Nah, ini diharapkan zonasi perlu ada evaluasi total selanjutnya. Gitu, Mbak. Baik. Nanti usai jeda saya juga akan tanya kepada Prof. Cecep. Kalau tadi Pak Dirgantara mengatakan jangan-jangan ketika zonasi ini dihapus akan dikembalikan lagi ujian nasional. Belum lagi ketika Pak Gibran mengatakan ada keinginan untuk menciptakan pendidikan berbasis digital, ada pembelajaran coding, pemrograman. Tapi realitanya memang sebenarnya kualitas pendidikan kita juga masih cukup jauh tertinggal. Seperti apa pandangannya? Sesaat lagi pemirsa, kita akan bahas usai jeda.